Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrik, dosen di AKES, Akademi Kesehatan Rustida. Pada saat kesempatan hari ini kita memang tidak bisa melakukan perkuliahan secara langsung, ya dikarenakan karena adanya endemi dari COVID-19. Semoga mahasiswa saya maupun yang lain saat ini dalam kondisi sehat, tidak mengalami gejala apapun. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga maka perkuliahan saya buat sistem dengan daring atau kuliah berbasis online. Ya. Semoga dengan video ini bermanfaat buat kalian. Saat ini kita akan membahas tentang keperawatan kritis atau konsep dasar pertolongan gawat darurat. Ya. Ya, konsep dasar pertolongan gawat darurat di kompetensi 1. Ya. Seperti apa toh keperawatan gawat darurat? Yaitu keperawatan yang perlu diberikan kepada individu atau korban atau pasien, ya, baik di rumah sakit maupun di lapangan, yang bersifat segera, ya, karena kondisi pasien itu pasti mengancam nyawa kondisinya. Ya, kalau tidak diberikan segera maka resikonya adalah kematian atau kecacatan. Ya, sehingga mau nggak mau kalian nanti ke depan sebagai perawat, apabila dinas di IGD ataupun di lapangan menemukan sebuah kondisi gawat darurat, maka konsep ini harus dilakukan, yaitu memberikan pertolongan secepat mungkin kepada seseorang atau korban atau individu, ya, di mana kondisi tersebut kalau tidak dilakukan segera maka beresiko terjadinya kematian, ya, atau kecacatan. Maka konsep di gawat darurat seperti itu. Ya. Selain itu, di konsep di gawat darurat yaitu pertolongan cepat, tepat, ya, mencegah kematian. Ada pembagiannya, ya, ada pembagiannya. Ada gawat yaitu mengancam kehidupan atau nyawa, ya, tidak bisa dideteksi secara dini. Orang tiba-tiba mati, orang tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran drastis, kita tidak tahu kapan bisa muncul seperti itu. Itu masuk kategori pasien gawat. Ada darurat, ya, terjadi perubahan yang drastis tiba-tiba sekali dan perlu penanganan segera. Ya, kondisi ini mau nggak mau seorang perawat harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, tepat, ya, dan akurat. Nah, kalau mau mengambil keputusan yang cepat, tepat, akurat, mau nggak mau harus tahu konsepnya. Konsep apa? Konsep materinya, konsep penyakitnya, konsep di gawat daruratnya, ya. Hal itu harus dikuasai. Nah, klasifikasinya ada beberapa. Ada pasien gawat darurat, ada gawat tidak darurat, ada darurat tidak gawat, ya, macam-macam. Maka yang kita bahas saat ini yang pertama adalah pasien gawat darurat, ya. Seperti apa pasien gawat darurat? Mungkin apakah pasien yang datang ke UGD, masuk UGD dikatakan gawat darurat? Belum tentu. Ya. Apakah COVID-19 yang masuk UGD dikatakan gawat darurat? Belum tentu. Ya. Pasien gawat darurat itu adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat, ya, atau menjadi gawat dan terancam nyawanya, atau beresiko terjadi kecacatan. Ya, itu yang dikatakan pasien gawat darurat. Contohnya seperti apa? Sumbatan jalan napas, trauma berat, trauma kepala, COB, tension pneumotorak, luka bakar, biasanya disertai dengan trauma inhalasi, ya, masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, kalau kondisi seperti itu mau nggak mau, ya, ini masuk kategori pasien gawat darurat, cepat penanganannya. Terus ada juga pasien gawat tidak darurat. Jadi pasiennya gawat tapi tidak darurat, tidak usah keburu-buru. Ya. Contohnya apa? Pasien berada dalam keadaan gawat tapi tidak memerlukan tindakan darurat. Contohnya kanker, mati, resiko nanti. Tapi perlu nggak kita tangani segera? Nggak perlu, nggak usah keburu-buru. Karena memang kalau kita bicara di stadium kanker, masuk di stadium stadium 4, maka kecil kemungkinannya untuk hidup.
Kalau dia terdeteksi di stadium 2, 1, maka kemungkinan hidupnya tinggi. Kalau sudah ketemu di stadium 3B atau sampai dengan 4, wah sudah kecil kemungkinannya. Terus ada juga pasien darurat tidak gawat. Ya, pasiennya darurat tapi tidak gawat. Ya, ini akibat musibah yang datang secara tiba-tiba. Ya, contohnya seperti apa? Gampang tersayat pisau, tapi jangan di leher. Kalau di leher ya menjadi gawat darurat. Tersayat pisau, ya, di metatakarpalnya, lukanya lebar, darahnya keluar banyak. Pasien ini darurat, harus segera diatasi, tapi tidak gawat, tidak mengancamnya. Ya, jadi bisa membedakan. Ya, seorang perawat harus bisa membedakan di situ. Terus ada juga pasien tidak gawat dan tidak darurat. Itu biasanya yang ada di pasien poli, ya, rawat jalan seperti itu. Ya. Sehingga kalau pasien-pasien seperti ini ya jangan dianggap ini harus masuk UGD, gak perlu. Contohnya apa? Ulkus, ISPA, ya. Apa lagi ya? URI, acute respiratory infection, UT, upper tract infection, nah seperti itu. Sehingga ini tidak masuk kategori tidak gawat, tidak darurat. Kalau dia masuk di UGD dan tidak minta ditolongin segera, ya arahkan bahwa ini masuk kategori pasien tidak gawat, tidak darurat. Ada pasien yang tidak gawat, tidak darurat, ada 2, ada 3. Teriak-teriak semua dengan kondisi seperti ini. Tiba-tiba ada pasien 1 yang gawat darurat, maka yang diutamakan adalah pasien gawat daruratnya. Jangan mendahulukan orang yang teriak-teriak ini. Nah, prinsip di gawat darurat ada primary survey dan ada secondary survey. Apa itu primary survey dan apa itu secondary survey? Ya, primer adalah suatu tindakan atau pertolongan segera. Ya, bisa di lokasi kejadian atau di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit biasanya pasien tiba-tiba mengalami kritis. Ya, kritis. Tiba-tiba terjadi tidak sadarkan diri. Nah, itu juga harus masuk kategori primary survey. Maka perlu dikasih tindakan segera. Biasanya paling sering adalah tanpa dukungan alat bantu apapun. Itu yang dikatakan primary survey. Kalau secondary survey bagaimana? Biasanya sudah masuk di dalam rumah sakit. Misalnya kejadiannya di luar, masuk ke rumah sakit, maka itu disebut dengan secondary survey. Dan ada alat bantu dukungan. Ya. Kalau di rumah sakit bagaimana Pak yang tadi? Primary survey-nya mungkin di ruangan, maka diaktifkanlah yang namanya code blue. Code blue aktif, maka di situ petugas code blue akan datang. Nah, pada saat petugas code blue datang, itulah yang menjadi secondary survey. Ya. Nah, di dalam gawat darurat ada primary survey, ya. Primary survey itu meliputi apa saja? Airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Secara konteks di pengkajiannya ini ada airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure, full of vital sign, ya, 5 intervensi, ya, F-nya ada 2, terus give comfort, hanya history dan head to toe. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang yang masuk di primary survey yang mana? Primary survey dimulai dari airway. Apa itu airway? Jalan napas. Ya, dilihat dari jalan napasnya. Jalan napas. Bagaimana Pak mengetahui jalan napas itu bebas atau tidak? Biasanya jalan napas terganggu. Kalau orang tiba-tiba tidak sadar, biasanya ada sumbatan jalan napas. Apa? Lidah jatuh ke belakang. Ya, muntahan. Terus banyak lagi. Jadi airway seperti itu. Terus kalau yang dari luar, airway-nya apa? Sumbatan benda asing bisa masuk. Sumbatan benda asing bisa masuk.
Ya. Ya, bisa tersedak dari makanan. Ya. Jangan sampai kursi masuk ke dalam mulut ya. Itu juga masuk kategori sumbatan bernasing, airway gangguan. Kalau breathingnya bagaimana? Pernapasannya. Ya. Pernapasannya bagaimana kita lihat? Ada gangguan tidak? Kalau pernapasannya ada gangguan, maka di situ juga breathingnya terganggu. Ya, breathingnya terganggu. Seperti apa? Bagaimana ngeceknya? Ada nggak gerakan dadanya? Ada nggak suara napasnya? Ada nggak hembusan napasnya? Irama pernapasannya bagaimana? Teratur tidak? Itu harus dicek. Terus kita masuk ke C, sirkulasi. Ya, sirkulasi. Sirkulasi itu seperti apa? Sirkulasi itu kalau kita bicara ada 3 hal. Ada pompa, pipa, dan isi. Pompanya siapa? Jantung. Pipanya siapa? Pembuluh darah. Isinya siapa? Darah, plasma, dan seterusnya, cairan. 3 hal ini yang menjadi kompleks. Pompanya berarti jantung, berarti kita cek nadinya. Nadi mana? Karotisnya pada dewasa. Ya. Brachialisnya kalau pada anak-anak atau bayi. Ya. Pipanya ada nggak pecahnya pembuluh darah? Ya, contohnya fraktur femur, orangnya sadar-sadar aja, tapi pipanya pecah. Maka apa terjadi? Di situ resiko terjadi perdarahan banyak sekali. Ya, nah seperti itu. Isinya berapa banyak darah yang keluar? Kalau orang darahnya keluar, maka resiko shock terjadi. Ya, resiko shock terjadi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus masuk juga di yang berikutnya adalah D, disability. Disability, ya, ada 2 hal yang perlu diingat. Bisa pakai GCS, bisa pakai AVPU. Kalau GCS mungkin tidak perlu saya sampaikan. Kita sudah belajar GCS dalam waktu lama sudah. Kita sudah semester 6, GCS tidak semester 4. Ya, GCS mungkin tidak perlu saya sampaikan. Ini sudah masuk di keperawatan dasar. Yang belum mungkin adalah AVPU. Apa ini? Untuk mengecek kesadaran pasien. Kalau GCS mulai dari kompos mentis, apati, somnolen sampai dengan koma. Kalau yang APU, Pak. Ya. Orangnya sadar tidak? Kalau sadar maka masuk kategori alert. Hanya alert. V-nya verbal. Pak, baru bangun setelah kita panggil Pak. Nah, dia bangun, buka mata, maka dia verbal. Ya, disability-nya adalah verbal. AVPU, P-nya pain, nyeri. Kita tepuk bahunya, ya, bahu. Kita tepuk. Pak. Pada saat kita tepuk dia bangun, buka mata, sadar atau menggerang, maka di situ kesadarannya pain. Kita tepuk, kita teriaki, kita panggil, kita tepuk, ya. Ternyata nggak mau berespon, maka masuk di dalam U, unresponsible, ya, tidak berespon dia, ya, tidak berespon. Terus masuk ke E, exposure. Exposure ini adalah untuk mengetahui apakah ada masalah yang lain. Jadi exposure itu melihat anggota tubuh secara keseluruhan. Ini waktunya harus cepat. Buka bajunya, kalau mungkin dia kecelakaan, buka baju. Ada trauma di mana saja. Dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada trauma di mana saja. Ya, itu exposure. Ya. Nah, itu exposure. Itu kalau secara umum. Kalau di trauma bagaimana? Airway-nya bagaimana? Lihat airway, pernapasan, jalan napasnya, dan kontrol cervicalnya. Ya, lehernya dikontrol. Dengan apa? Collar brace, neck collar, silakan. Terus kalau yang lain, B-nya bagaimana? Breathing tetap sama pernapasan. Dengan tetap memperhatikan ventilasi. C-nya bagaimana? Sirkulasinya. Yaitu dengan melihat kontrol hemoragiknya, perdarahannya dikontrol.
disability-nya sama, exposure-nya curigai kemungkinan dia hipotermi. Hati-hati karena banyak darah yang keluar, banyak cairan yang keluar, maka di situ resiko terjadinya termoregulasi terganggu. Ya, orangnya biasanya hipotermi. Hati-hati kalau sudah hipotermi. Ya. Itu kalau kita bicara A, B, C, D, E, itu di primary survey. Kalau secondary survey apa? Secondary survey tadi sampai E, sekarang F. Apa? F ini ada dua. F ada dua. Full of vital sign dan 5 with intervensi. Yang pertama adalah 5 intervensinya dulu. Ya. 5 intervensinya meliputi apa saja? 5 intervensinya mulai EKG, NGT, kateter, saturasi oksigen, sama cek laborat. 5 ini diingat-ingat. Terus kalau full of vital sign bagaimana? Ya mulai dari tekanan darah, nadi, suhu, RR, BB, dicek semuanya. Ya, dicek semuanya. Ini F-nya. G-nya give comfort, beri kenyamanan. Kalau orangnya sesak, asma, nyamannya bagaimana? Ya posisi semi-polar. Kalau orangnya pingsan tapi nadi ada dan sebagainya ada, bagaimana? Head down. Orangnya stroke, head up. Kalau orangnya hipotermi, kasih selimut, ya, kasih pengaman kanan kirinya. Harapannya biar pasien juga tetap aman. Ya, itu G-nya. F, G, H. Hanya history. History meliputi apa? Makan terakhirnya kapan? Minum obat terakhirnya kapan? Pernah riwayat sakit apa? Pernah apa lagi? Ngamar operasi atau tidak? Historinya itu dicek semuanya. Ya. Terus sama head to toe, ujung kepala sama ujung kaki. Dicek lagi, didata lagi. Itu untuk pemeriksaan dari primary survey dan secondary survey. Ya, primary survey dan secondary survey. Apakah pasien itu harus semuanya ditolong? Ya, pasien apakah semua ditolong? Kalau tiba-tiba henti jantung, apakah semuanya ditolong? Secara garis besar, iya. Tapi lihat lagi, apakah dia masuk di dalam kategori mati klinis atau mati biologis? Ya. Secara teori ada istilah kematian sel. Apa itu kematian sel? Di mana tubuh manusia tidak dapat berbagai organ, ya, tidak mendapatkan pasokan oksigen, ya, pasokan oksigennya berhenti, maka di situ resiko terjadi kematian sel. Kematian sel ini akibat pasokan oksigen ini ada dua, ada mati klinis dan ada mati kematian itu dibagi dua, ya, ada mati klinis dan ada mati biologis. Nah, seperti apa mati klinis dan seperti apa mati biologis? Kalau mati klinis itu tidak ada napas dan tidak ada nadi. Jadi napas sama nadinya tidak bisa terdeteksi. Reversible, bisa kembali lagi. Terus ada waktu untuk melakukan RGPO atau resusitasi jantung, paru, otak. Itu kalau yang disebut dengan mati klinis. Kalau mati biologis, ya kematian sel otak, irreversible, lebih dari 8 sampai 10 menit ya setelah henti jantung. Sehingga apa kemungkinannya untuk ditolong semakin kecil, ya. Secara garis besar berarti yang bisa ditolong siapa? Yang mati klinis. Ya. Yang sulit untuk ditolong bagaimana? Yang mati biologis. Ya. Jangan ikut-ikutan perawat yang ada di rumah sakit saat ini. Apa? Pasien datang masuk ke UGD, ya. Ya. Apa yang dilakukan? Tensi dulu, cek nadi dulu. Ya. Nah, biasanya kan seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita juga tidak bisa menentukan bahwa dia masuk kategori gawat darurat atau tidak. Ya.
Terus di rumah sakit juga ada. Kalau mau ngecek mati tidaknya seseorang itu biasanya dengan apa? Ditensi, cek nadi, terus biasanya pakai pen light. Itu apa? Mydriasis. Untuk mengetahui pupilnya, refleks pupilnya, mydriasis atau tidak. Ya, ada refleksnya atau tidak. Itu disebut dengan mati. Tapi apa benar mati? Kita nggak tahu. Ya. Nah, tanda-tanda mati yang pasti itu seperti apa? Yang pertama adalah adanya lebam mayat, adanya kaku mayat. Yang kedua, yang ketiga adanya pembusukan. Ya. Terus yang keempat adalah cedera yang mematikan. Seperti apa? Kepalanya hancur sudah, ya jangan ditolong sudah. Ya. Kalau sudah pasiennya mati membusuk ya jangan ditolong. Ada kaku mayat ya jangan ditolong. Ya, lebam mayat sudah muncul gosong-gosong di tubuhnya ya jangan ditolong. Ya gak akan berhasil. Nah, ini 4 hal ini yang harus diperhatikan kalau mau memberikan pertolongan pada pasien yang mengalami henti jantung dan henti pernapasan. Mati klinis tadi itu biasanya waktunya kurang lebih 6-8 menit. Ya. 6-8 menit. Mulai berhentinya jantung itu kurang lebih sekitar 6-8 menit. Kalau mati biologis lebih dari 6-8 menit. Ya. Bagaimana persentase keberhasilan memberikan bantuan pertolongan hidup? Ya, bantuan dasar. Bagaimana apakah kita bisa berhasil memberikan bantuan hidup ini? Secara garis besar, kalau kita bukan melawan malaikat atau melawan Tuhan, kalau masih waktunya adalah kurang dari 1 menit, ya, maka 90% kemungkinan untuk hidupnya tinggi. Ya. Kemungkinan hidupnya adalah 98%. Lebih dari 4 menit, ya, yang terjadi adalah 50%. Ya, 50% kemungkinan dia hidup. Lebih dari 8 menit, kemungkinan hidupnya adalah 1%. Ya, itu sehingga makanya istilahnya di rumah sakit kita asumsikan adalah golden time itu adalah antara 1-3 menit atau kurang dari 3 menit, maksimal di 4 menit itu masuk kategori golden time. Tapi 3 menit yang paling sering dipakai di rumah sakit itu golden time adalah 3 menit. Walaupun di teori mengatakan 1-3 menit itu masih masuk kategori golden time. Oke. Jadi intinya di situ kalau kita bicara di keperawatan kritis. Makanya intinya apa? Kalau ada pasien dengan henti jantung, jangan diam saja, jangan dilihat saja, jangan hanya bawa tensi, ya, jangan hanya dilihat pen light-nya, pakai pupilnya dengan pen light, nadinya dicek, tapi tidak memberikan bantuan apa-apa. Ya, bantuannya bagaimana? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu dengan salah satunya adalah RGPO, resusitasi jantung paru otak. Ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Dengan adanya kasus COVID-19, tolong jaga kebersihan, makan yang bergizi, terus usahakan selalu dalam kondisi bersih, selalu cuci tangan, ya, pakai sabun. Hindari kerumunan, pulang dari tempat-tempat umum, tolong lakukan segera mandi, ya. Saya kira itu aja, ya. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini, ya, biar perkuliahannya tetap berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.